Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Ya Rasulullah salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin. Kita sambut ceramah agama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Husnaini. Kepada beliau disilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umanya ajak tulak ke darat pencabut kalati. Jawab salamnya nampaknya masih kurang kompak, kurang semangat. Jadi terpaksa ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi ithna 'ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim. Amma ba'du fa aqulu 'ala Allahi tawakkuli
yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta staf dan jajarannya, yang mulia tuan-tuan guru, para alim ulama, orang-orang tua kita, para sesepuh, sepini sepuh, tokoh-tokoh pemuda, tokoh wanita, hadirin, hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama hadir, dapat berkumpul di hadapan kita di tempat di lapangan badminton Desa Semau, Kecamatan Betara, Kecamatan Beramitam, kedingat lagi, dalam rangka acara peringatan menyambut 10 Muharram. Mudah-mudahan acara yang kita adakan pada malam hari ini senantiasa mendatangkan manfaat dan barokah yang sebesar-besarnya bagi kita, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Syukur ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kawah hadir pada malam hari ini tidak lain karena limpahan rahmat Allah, curahan nikmat Allah, sehingga kita sama-sama dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berkumpul di tempat ini. Mari kita syukuri, paling kurang dengan kalimat alhamdulillah. Allah memberikan nikmat panjang umur, sehat badan, murah rezeki, dilancarkan segala urusan. Sekali lagi Allah memberikan anugerah, dan itu sepantasnya dan sepatutnya untuk kita syukuri. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka orang itu akan kutambahkan apa yang dia syukuri. La in syakartum la azidannakum. Nah, apa kata Allah? Lambat. Ulangi. La in syakartum la azidannakum. Terpaksa padahkan nyari boleh, tidak apa-apa, gurau. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Janji Allah, siapa yang bersyukur akan kutambahkan, tapi siapa yang kufur tidak mau bersyukur, maka mendapatkan siksa yang pedih. Hari ini kita bersama juga tidak lepas daripada anugerah Allah berupa nikmat kesempatan hadir. Karena biar bagaimanapun awak sehat, umur panjang, rezeki nyaman haja, ada haja, tapi mun kada diberi Allah nikmat kesempatan, mungkin kada kawah hadir di tempat ini. Betul apa betul? Karena nikmat Allah berupa nikmat kesempatanlah kita hadir berkumpul di majlis menghadapi 10 Muharram ini. Satu, karena Allah yang memberikan anugerah kesempatan, lalu kitanya yang juga punya niat dan punya tujuan untuk hadir.
Walaupun begitu kadang-kadang masih di antara mungkin di antara kawan-kawan kita yang belum sempat hadir. Tapi manusia itu kan masing-masing punya kesibukan, punya alasan masing-masing. Bu, ada orang sana tuh Bu umumnya ibah tuh membawa ke rumah umumnya imai. Dia umumnya ibah. Oh, umumnya imai. Tulakah orang 10 Muharram di lapangan badminton. Nah, bagusnya umumnya ibah tuh. Jadi mau kita hendak berbuat baik tuh Pak bawai kawan jangan nyurangan. Dia berbuat baik tuh. Apa dia umumnya imai? Aku kada kawa umumnya ibah aja. Jar umumnya ibah napa baiknya aku membawai tulakan ke situ 10 Muharram ambil barakahnya. Ayo tulakan dia punya ibah, aku kada kawa dia punya imah, aku lagi betianan. Nah, itu alasannya, ada bapak. Kena aja kalau kuat apa-apa, nanti si pak ini baham tarabah ngalih tulang. 4-5 bulan kemudian ada acara pulang ke situ. Umanya ibah tadi karena kawan tadi datang pulang ke rumah umanya imai. Oh umanya imai, kita tulakan. Hari itu aku suranganan juga berjalan ngalihnya halil ipuh padang lalakian aku berjalan. Kawannya aku cuma imai kada kawa umanya ibah. Aku hanya ibah berenak 2 hari yang lalu. Alasan pulang berenak pulang. Tapi normal bapak ibu men alasannya berenak betianan. Mun jawabannya kuler kok. Ya aduh hamka. Mun kuler aku tuh menjar almarhum ayah tuh buat dalam karong timbai kelawan. Kuler semuanya kuler, suruh bayang kuler, suruh begawi kuler, mun suruh makan pendahulunya. Kuler semuanya gitu kan. Alhamdulillah alasannya bujur aja kada apa-apa, berarti untung karena jurang udur Bu 3 bulan kemudian datang pulang umanya ibah. Jujur kalau umanya imai. Oh umanya imai kira tulakan umanya imai orang acara takbir abdar itu di lapangan badminton. Aku jauh umanya ibah jangan kada lagi mun sakali kada aku ambil membawai. Hari itu mah alasan betianan sudah. Ini banak imba baranak hanoi sudah. Aku dah pun lagi dengar alasan ketiga apa lagi? Aja umanya imai. Aku kada kawa umanya ibah tegasnya perutku bisi pulang. Diaman pulang. Ya Allah. Takutan pulang lo koyang takukuran ya. Tapi kan itu masing-masing punya alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di tempat ini saya yakin di rumah tuh bukannya ada habis gegawian pinang berentuk diambil bujur apa kada walaupun murah tetap ya digawi tapi ngarannya punya niat dan tujuan lalu Allah yang memberikan kesempatan maka hadir dan berkumpullah sesuai qada dan qadarnya Allah di tempat ini insyaallah barokah manfaat di dunia lebih-lebih di akhirat kelak amin ya rabbal bapak-bapak ibu-ibu sudah kenal lah kok belum ulun nih masa tapi memang suah di sini lawas sudah hari itu suah ceramah di lorong situ toh binian atau di lawas sudah suah jadi mau ngaran ulun tadi alhamdulillah Haji Husna ini orang mana aja mendengar bahasanya ini orang mana kira mebe ngalihnya nah sudah mebe tolong ya jadi kita ini tetanggaan aja ulun nih orang pembangis di sini nih menurut rumah abah orang mama tuh dihigaji masjid amun bahari pada tuan tuh kabun tuh ada di perek cagat nih karpai masih ke perek cagat situ di hujung tuh di perek 5 nih bahari itu ada juga kabun yang peninian tuh bisa tapi kada sampai bang tambus berarti alhamdulillah jadi mun ibarat ulun perkenalkan diri ngaran ulun tadi Husna ini amun asli kelahiran di orang pembangis berarti abah mama itu kan ada orang pokoknya bahasa kita apa bahasa keluar tuh Pak orang pembangis itu tak kenal dah hintalu panjang orang nerenya membantu ini kedija banyak handap hintalu ini deh alhamdulillah hari-hari ulun di pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihat amun status bapak ibu lah kemadahkan alhamdulillah bini ulun tuh sudah 3 Bu anaknya kenapa? Tapi nama lidap dada tegas. Aku
kok ada pada bini tiga, bi anak tiga, belum talah lagi malik dap ada binian baik. Sekong gitu, hok mah bisa kan gugut, ada bisa bugurau, enggak ada digurau ngantok pulang pak deh. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi maklum aja mun kita orang Banjar ini mang 7 ka 7 bagaya. Bujur apa bujur? Tadi basurahan di rumah tuh jah. Takutnya siapa ngaran abah? Jaku abah koto ngaran Dermawan. Urang ngaran Mawan. Oh je Mawan tengah lihat kenal. Ada ulun pandir di mana? Kemudian pandir lurus sedikit. Banyak biloknya tuh. Ya artinya tuh suka aja begurawan biasa aja kita jangan diambil hati bola. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Peringatan 10 Muharram yang 10 hari yang lalu kita berada pada tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Peringatan itu mengingatkan kita akan sebuah sejarah yang sangat begitu berpengaruh terhadap perkembangan agama Islam. Dikenal dengan tahun Hijriah karena tahun kalender di dalam agama Islam diambil rujukannya berdasarkan dimulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke kota Madinah. Di mana di dalam sejarah perjuangan Rasulullah berjuang berdakwah di kota Mekah 13 tahun penuh dengan tantangan dan rintangan dan berbagai macam cobaan, bahkan cemoohan, hinaan, bahkan diancam dibunuh pun Rasulullah pernah diadabkan. Lalu Allah perintahkan Nabi Muhammad dan para sahabat untuk hijrah ke kota Madinah. Andai kata tidak diperintahkan Allah untuk hijrah, mungkin Nabi kada berhijrah ke kota Madinah. Karena Mekah adalah kampung halaman. Karena Mekah adalah kota tercinta, kota kelahiran ayah dan bunda. Tapi demi melaksanakan perintah Allah, rela menembus panasnya gurun pasir dari Mekah ke kota Madinah, rela menembus dinginnya di kala malam saat di perjalanan menuju perjalanan kota Madinah demi melaksanakan perintah Allah. Jadi mun sudah Allah yang merintahkan tuh kada ada lagi yang lain. Kada ada lagi kepentingan-kepentingan yang lain daripada kepentingan Allah. Nomor 1 kepentingan Allah, yang lain nomor sekian. Coba diingat-ingat kita Bapak Ibu, kira-kira kepentingan Allah nomor berapa andakannya kira-kira? Coba kita nih. Orang di masjid adzan. Hayya 'alas shalah. Adzan di masjid menandakan bahwa waktu sholat sudah berarti kalau sengaja dikumandangkan, diperdengarkan, berarti mengajak kepada kita, yuk jamaah sama-sama sholat di masjid. Mewakili perintah Allah, mewakili apa yang disampaikan oleh Allah lewat muadzin. Lalu kalau sudah mendengar orang adzan itu dalam hadis Nabi, siapa yang mendengar man sami'al muadzin falyakul ma qalahu, sunat menjawab apa yang dikumandangkan oleh orang adzan. Amun orang Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Lah ini adzan lagu TV One kayak CTI kah? Ingat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunat menjawab Allahu Akbar. Amun hayya 'ala shalah jawabannya apa? La haula wala quwata illa.
Imbah dijawab baudo tulak ke masjid. Itu ngarannya memenuhi perintah Allah, memenuhi kepentingan Allah, mendahulukan kepentingan Allah daripada yang lain. Lain kami di sana tuh Bu orang sana tuh, sana jauh. Hayya 'alas shalah. Orang jawaban la haula wala. Ya kada. Hayya 'alas shalah. Napa janya? Kaina dahululah. Kada orang sini, kada orang sana. Oh, sana tuh. Udah kelihatan sananya tuh. Hayya 'alas shalah. Bacanya badahuluhan hayya 'alal falah gawianku belum talah. Bujur apa bujur kita toh? Yang bagawi tatap bagawi. Yang guring tatap guring. Padahal kepentingan Allah sudah disampaikan. Coba baginda Nabi Muhammad diajak, diperintahkan Allah hijrah, Nabi hijrah. Walaupun rintangan di perjalanan dari Mekah ke Madinah luar biasa tantangannya. Perjalanan hijrah inilah yang menjadi patokan, yang dijadikan sebagai rujukan tahun di dalam kalender agama Islam dikenal dengan tahun Hijriah. Itu yang pertama. Yang kedua, pergantian tahun 1443 menjadi 1444 menjadi peringatan bagi kita semua bahwa ketika bertambahnya 1 tahun dari 43 ke 44 menandakan bahwa jatah umur kita berkurang 1 tahun. Pariaannya bulah umpama umur jatah 60, wayahini umpama 49. Kemarin 49 masuk tahun baru abad 1444. Berarti yang pariaannya mun 60, mun ibaratnya 49 berarti 11 tahun lagi sisa. Bertambah tahun berarti jatah tak tinggal 10 tahun. Nah, menjadi peringatan bahwa bertambahnya tahun adalah semakin berkurangnya jatah umur kita, maka itu jadikan sebagai introspeksi, jadikan sebagai muhasabatun nafsi. Kita introspeksi, melihat apa kekurangan-kekuranganku selama hidup di dunia nih. Lihat segala kesalahan-kesalahan kita selama hidup berapa puluh tahun nih. Lalu berpikir ke depan, sisa umurku 10 tahun lagi, sisa umurku 12 tahun lagi, sisa umurku yang 5 tahun lagi, mungkin sisa umurku yang mungkin 1 tahun lagi. Apa yang harus bisa kulakukan demi hidup nanti, demi akhir hidup berhadapan dengan Allah, berada dalam posisi husnul khotimah. Maka tujuan ngarannya muhasabah, memperbanyak mengingat kesalahan pada kita, lalu apa yang harus kita lakukan ke masa depan. Kita tidak ada yang bisa lari dan mengelak akan takdirnya Allah. Sehebat apapun, sekuat apapun, kita semua pasti akan mendapati akhir daripada hidup kita yang disebut dengan kematian. Ini menjadi peringatan bagi kita lewat peringatan perpindahan dari tahun 43 menjadi 44, bahwa jatah umur kita semakin berkurang, berarti kita semakin dekat dengan kematian. Apa yang sudah kita persiapkan, apa yang bakal kita bawa nanti ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Bisalah lagunya. Bila Ijrail datang
memanggil jasad di pembaringan seluruh tubuh akan sekujur badan kan tiada lagi gunanya harta sanak karib sanak saudara tiada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara jikalau ada amal di dunia itulah hanya pembela kita jikalau ada amal di dunia itulah hanya pembela kita bila Ijrail datang di pembaringan seluruh tubuh akan selujur badan janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung ingatlah ingat tahu diuntung bila masanya keranda diusung ingatlah ingat tahu diuntung bila masanya keranda diusung. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tahu tadi ada ulun nyebut tahu. Tahu lah bu tahu. Tahu lah tahu. Tahu tuh napalah nyaman dimakan. Nah, kada tahu ya. Menulun wafakan Pak Ai. Kenapa tahu nyaman dimakan? Karena haknya baris hadapan. Tada tas hadapan tahu. Kenapa tahu tuh nyaman? Karena haknya baris hadapan. Tada tas hadapan coba berisi di bawah. Tada tas bawah aku kada nyambat kada. Han, mun baris di bawah kada nyaman. Jadi mun tahu tuh kenapa nyaman? Kada bisa dimakan karena haknya baris hadapan. Jadi mun bahasa kita tuh, bahasa orang kampung kita mengajar alif datas a, alif bawah i, alif depan u. Nah, hati-hati tahu tadi itu. Sekali tada datas taha bawah i paham. Mengingatkan akan kita bahwa jatah umur kita semakin berkurang. Jadi mun kita mengadakan peringatan acara seperti ini, jadi kita muhasabah, introspeksi, melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada kita nih. Amun kita mun berpikir-pikir mun masalah agama, tagasnya aku banyak kurang dari orang. Sanunuhan alhamdulillah mun sembahyang tuh kawah aja, cuman 2 kali aja ke masjid. Mun kada maghrib lawan isya, alhamdulillah. Zuhur asar subuh hilang. Paling tidak menintrospeksi begitu kawanku tuh Pak kada bapak kada lebih, tapi alhamdulillah subuh zuhur asar maghrib isya berataan ada terus, masa aku kalah. Nah itu ngarannya orang introspeksi. Sama ibu-ibu mau zaman melihat umanya ima itu rajin benar bacaan. Di rumah mun ibah maghrib lingot-lingot mengaji, kada baca tabarak, baca waqiah.
Kita nih sanunuhan alhamdulillah sumbahyang, tapi kada sama lawan orang tuh masih buka Quran, baca waqiah, baca tabarak tiap malam, maka berberkat keluarga orang, rumah rang tarang, rumah rang dingin, napa dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Amun ke itu aku hendak hajuat. Tanda-tanda orang bahagia itu apabila urusan agama dia senantiasa melihat ke atas. Alamatus sa'adah arba'atun, tanda orang bahagia tuh amun urusan agama melihatnya ke atas. Mun aku sembahyangnya 2 aja, kawan 5, aku harus 5 juga. Kita sudah 5 kali dah sehari, mun kawan tuh mun imbah sembahyang mesti ngaji, mesti bebacaan, mesti bawirid panjang. Aku belum bisa, aku harus gitu juga. Nah, itu ngarannya tanda orang bahagia, kada pernah merasa puas dalam urusan agama. Mun kita mau jujur nih, kadang-kadang maklumlah, apalagi mun kita di kampung kayaknya masih mending mun yang berdiam di hutan tuh, parah lagi. Subuh malaluran, juhur bagawian, asar kapanatan, maghrib lagi mandian, isya manuntunan. Orang di hutan sana, ini gampang itu. Jujur Abu Bujur. Satu, dalam urusan agama dia pandang ke atas, orang bahagia. Tapi amun urusan dunia orang bahagia itu dia selalu memandangnya ke bawah. Bu, apa contohnya? Di rumah ada besi motor, ada besi Honda. Kita nih nyambatnya Honda, padahal Honda tuh merek. Amun orang senantiasa bersyukur dan orang bahagia tuh, mun urusan dunia tuh ada suah mandang ke atas. Karena mun kita mandang ke atas tuh gelisah, resah, galau. Bahunda sudah, abahmu Honda itu haloi. Wah yang genal abahmu. Nah kan gelisah kan. Mandang dunia tuh ke atas sudah ditukarkan Honda genal. Bedapu abahmu sampai ketunggal. Tukar mobil pula. Nah ya Allah. Mun ada duitnya nyaman, ini duitnya kada ada, tak paksa ini itu dijual habis. Amun masalah dunia jangan mandang ke atas, pandang ke bawah. Coba kita yang bermotor. Walaupun motor itu kayak beturang kada. Berem itu tak adanya remnya, mun lampu kada hidup. Dudukannya bisa berpacol. Tapi ja aku alhamdulillah ja. Amun ibarat tulak katungkal kawah aja, walaupun behini-hini pun ada polisi. Bu mandak kayak dulu 2 ini malah luwe. Paling kada alhamdulillah ya tuh kawan kutupang tuh ja. Mun kemana-mana besar tidak kitok-kitok. Nyaman orang bahagia tuh mun urusan dunia pandang ke bawah. Bang motor mandang ke sapida. Yang besapida mun orang bahagia tuh mandang ke bawah. Aku yang besapida alhamdulillah benar. Kemana-mana mun orang hari pasar di perampat kawah aja meninjak sapida. Mun hari Jumaat hendak tulak ke Sungai Saren kawah aja meninjak sapida. Tuh kawanku sebelah tuh kada bisa sapida, kemana-mana berjalan batis tuh Pak. Orang bahagia tuh Pak. Yang berjalan batis tuh juga mandangnya ke bawah juga. Aku ja alhamdulillah nyaman aja mun disamau nih kawah aja tulak ke masjid. Orang aruhan, orang acara nyaman aja tulak kemana-mana berjalan nih Pak. Kada mandang ke atas, kada iri, kada lawan orang bersepeda. Kada iri, kada lawan orang bermotor. Napa yang berbatis? Aku alhamdulillah kawah aja ke sana kamari. Tuh kawanku yang dihiga tuh kada berbatis lagi. Yang kada berbatis pun mun orang bahagia pandang ke bawah lagi. Alhamdulillah yang kada kawa berjalan lagi di rumah tuh Pak. Aku alhamdulillah ya mun ibarat sembahyang tadi paksa berduduk berabah kawah aja masih. Tuh kawanku tuh udah ada lagi mati dah. Orang bahagia tuh mandangnya ke bawah. Itu 2 sudah macam. Yang ketiga orang bahagia tuh mengingat akan kesalahan masalah. Yang itu tadi muhasabah. Yang keempat melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan.
Orang bahagia tuh begitu, jadi minimal ketika momentum perpindahan tahun dari 4343 kita muhasabah, introspeksi jurang tuh, cari mana kekuranganku, mana kesalahanku. Mudah-mudahan tahun baru ini ku perbaiki menjadi lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. Allahumma amin. Maka mun kita ingat dahar itu baca doa akhir tahun asar hafar itu Jumaat kah? Jumaat ke Sabtu kah? Hah? Jumaat han. Patang Jumaat imbah asar tuh kita membaca doa akhir tahun. Dalam doa akhir tahun tuh intinya, ya Allah, sepanjang tahun 43 kemarin tuh ya Allah, banyak salah, banyak hilaf, aku minta ampun, aku tobat, ampuni ya Allah segala dosa-dosaku. Itu paling kada tuh artinya kurang lebih. Minta ampun segala kesalahan yang sudah kita lakukan tahun kemarin. Pas maghrib malam Jumaat baca doa, apa intinya? Minta dengan Allah, peliharakan aku, jagakan aku daripada godaan syaitan, daripada godaan iblis yang bisa menyesatkan hidupku di dalam perjalanan tahun ini. Dijagakan. Itu intinya mun kita baca doa akhir tahun awal tahun. Lalu malam hari ini kita bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Banyak keistimewaan yang dibicarakan, yang disebutkan di dalam kitab-kitab Mu'tabar. Antara lain disebutkan di dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah apa saja keistimewaan pada tanggal 10 Muharram yang kita dianjurkan untuk berpuasa, puasa Asyura dan bahkan puasa Tasu'a hari tadi. Ada apa gerangan kemuliaan yang Allah berikan pada tanggal 10 Muharram tersebut? Pertama, Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam tepat pada tanggal 10 Muharram. Ingat tak kisah Nabi Adam tuh? Nabi Adam tuh asal muasalnya di surga, Bapak Ibu. Asal muasalnya di dalam surga. Tapi karena iblis ini iri dan dengki melihat Adam kenapa menyelinap ke dalam surga, entah kiapa ceritanya. Lalu ia memutarbalikkan fakta keadaan sebuah pohon yang menjadi kontroversial. Allah katakan, wala taqraba hadhihi syajarah. Oh Adam, oh Hawa, jangan bapak paraklah lawan pohon to. Berarti pun madahakan jangan baparak, apalagi mamutik, apalagi mamakan. Tapi iblis datang ke surga menyerupai seorang orang tua, lalu lewat Nabi Adam, Udam, oh Hawa, aku kasihan benar melihat ikam berdua nih. Allah kada lawas lagi bakal mengeluarkan kami daripada dunia, daripada surga ke dalam dunia. Gitu leh. Aku nabaisikan amalan jar iblis. Ada caranya supaya ikam tunah tatap dalam surga, kekal dalam surga. Nih jarano iblis, makan pohon nih, makan buah yang ada di pohon nih. Mun orang bahari nyambatnya buah khuldi. Menurut iblis, ya iblis mun makan ini kekal, padahal kada. Menentang perintah Allah. Nabi Adam tuh disuruh makan oleh iblis kada, tapi mau kada pae. Cuman bapak-bapak, amun ibarat kita yang laki kada tapi hakun kada. Kiapa abahmu kada aja abahnya kada payah dulu. Tapi umanya datang badudi, penyang abahmu kada jadi tukar bemuai. Paksa yang laki ngeluarkan duit. Nah, sarke itu abe binian naik lah, yang tuh mun sudah bininya mesurah kalah yang laki. Jar Nabi Adam kada jar iblis. Akhirnya cuman Siti Hawa. Jar Nabi Adam aku sebiji jadiam. Hawa 2. Nah, ini ceritanya aku udah tahu dari mana sumbernya, tapi bahari dengar kita. Sekalinya Adam makan sebiji, Hawa 2 biji, Hawa termasuk sudah kada dapat karena satu. Nabi Adam sampai ke renggungan pas karena satu. Akhirnya lelaki jurang bahari nih timbul yang ngarannya nih. Jakob, bini tahan 2. Nah,
Pas saat itu memakan buah larangan, lalu terbanglah pakaian-pakaian surga pada Adam dan dilempar ke dalam dunia. Merasa bersalah Nabi Adam dikeluarkan dari surga ke alam dunia yang fana beratus-ratus tahun tapi sah dan merasa berdosa. Nabi Adam senantiasa berdoa. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ulun niba buat aniaya yang zalim terhadap diriku sendiri. Amun pian ya Allah, kada maampuni dosa-dosaku, maka ulun termasuk orang yang rugi. Berdoa terus, jadi itu amalannya Bu, Bapak Ibu. Amun kira-kira kita minta banyak salah, tak banyak berbuat dosa, bulak-bulik baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, akhirnya tepat 10 Muharram Allah terima tobat Nabi Apalagi yang terjadi pada 10 Muharram, Allah memuliakan Nabi Nuh alaihi salam, yaitu di mana kapal Nabi Nuh yang berlayar akhirnya mendarat di Bukit Judi tepat pada tanggal 10 Muharram. Ibu-ibu kenal lawan Nabi Nuh? Oh, Bu. Kenal lawan Nabi Nuh? Lawan Anoh hingga ateleh. Ini Nabi Nuh Pak. Nabi Nuh itu dikenal sebagai seorang nabi yang paling panjang umurnya, tapi paling sedikit pengikutnya. Bahasa kita ratusan tahun berjuang berdakwah, umatnya kada sambuat 100 kada. Lalu Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Di mana Allah perintahkan membuat kapal? Di atas gunung. Akhirnya orang-orang itu berpada, oh Nabi Nuh, melihat juga mengolah kapal toh. Kada bandai yang mengolah kapal di atas gunung itu siapa? Nurunakan. Orang ulah kapal itu dihidup marit. Pinggir sungai nyaman mengelor. Gila lah kau Nabi Nuh nek. Nah, orang kamu padahkan gila Nabi Nuh toh. Nabi Nuh itu macam-macam cacian orang, hinaan orang, padahkan orang ini, padahkan orang gila. Bahkan orang hendak menyakiti Nabi Nuh itu macam-macam caranya, bukan dihina aja. Kapal yang sudah talah diulah di atas bukit tuh, ya Allah. Orang hendak menghinakan Nabi Nuh itu, mohon maaf bahasanya, dihirainya pula. Kata sekong kada ya, mehirai bertahan kampungan di Solo. Bebel lagi. Habis ikat kapal Nabi Nuh toh. Bertahan diperintahkan semacam ada pengumuman kepada seluruh lapisan masyarakat desa Sumsel. Siapa yang ingin berhira, silahkan ke kapal Nabi Nuh. Kenapa? Ada berentuk, orang tulakan ke sana. Tulakan, mun pemakian berjurut, tulakan ke kapal Nabi Nuh di atas tak. Bulikan ramenya berceritaan. Kina tengah hari tulakan pulang. Ya Allah, panuh kapal Nabi Nuh talawan amas anom. Amas anom aja. Mun kalawasan hirang dia, kena emas lagi. Sampai yang cacat, yang buta, mohon maaf, yang buta umpat juga ke situ, memaksakan jurung jangan tegur kena, ada bapak kau nak jual pahala ya. Tulak juga sih dan kita betungkas sampai ya ke kapal tuh. Cuma ngarannya orang buta ada yang meirit, sekali berjejak tak gugur ke mas anom tadi.
Tapi Pak, Bapak, Ibu, apa yang terjadi atas mukjizat yang dimiliki Nabi Nuh yang buta tadi hendak kumpat behira tadi di situ, sakalnya keluar dari yang Mas Anom tadi, yang tadi buta sekarang bisa melihat. Gigir orang tuh, anak tuh jauh kada bisa melihat, sekali tahu gugur aja bisa melihat. Yang akhirnya yang lain itu juga datangan, yang kada melihat lain datang juga, ambil juga, nah satu akan ke mata. Mas Anom tadi bisa melihat. Ya Allah, gigir bukan bisa mau aja yang dengar sampai ke tunggal sana, kami orang tunggal datangkan ke sini. Umpat memalitakan, yang sakit pinggang palitakan ke pinggang. Apalagi yang sakit batis pustakan ke batis, yang sakit parut pustakan ke parut, ampih berataan. Karena Nabi Nuh itu bapadah lawan Allah. Ya Allah, kapalku yang engkau perintahkan buat tuh ya Allah dikotori mereka. Bagaimana ya Allah? Apa jawab Allah? Mereka sendiri nanti yang akan membersihkan. Berbondong-bondong orang ke kapal Nabi Nuh mengambil tadi tuh. Habis diculik berataan menculik, habis yang Mas Anom tadi kada bersisa. Tapi bukan orang tunggal aja, orang Jambi datangan juga. Umpat juga hendak berobat dari jurang habis sama Mas Anom, barang lagi orang Jambi, barang ambil orang si Simbur jalan banyak, ambil karaknya dari bapak. Nah, dibersihkan ke orang ulang, disiram lawan banyu, disikatakan barang yang kakaraknya itu barang, alhamdulillah ampih bersih kapal Nabi. Sampai wayahnya Allah perintahkan Nabi Nuh dan umatnya yang ada sawat 100-an tuh naikkan ke kapal. Karena perintah Allah binatang-binatang kada bersalah dibawain naikkan ke kapal minimal sapasang. Pas bulan Syawal itu hujan batatarusan, ternyata pasang air di daerah Mesopotamia, daerah itu tuh. Mun orang bahari madahakan caram sealaman. Tapi di daerah Irak, daerah Mesopotamia itu caranya luar biasa sangat besar. Banjir bukan saja menenggelamkan rumah-rumah yang di pinggir pantai, bahkan sampai menenggelamkan bukit-bukit, sampai akhirnya ke gunung yang ada kapal Nabi Nuh tadi. Maka habis orang-orang kafir tadi itu tenggelam akibat banjir besar. Berlayar kapal Nabi Nuh itu mulai bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, sampai bulan Dzulhijjah, 3 bulan mengarungi lautan bahasanya. Hujan batatarusan siang malam, akhirnya di awal-awal bulan Muharram banyu mulai surut pas tanggal 10 Muharram. Akhirnya kapal tadi pas berlabuh, namanya Bukit Judi. Itu akhirnya yang cerita orang bahari, makanan 3 bulan tuh habis baka karikan. Ibarat mun kayak kita baras kada ada lagi babaras, beganggam tupang lagi. Ibarat ada makanan yang campur berataan kita. Akhirnya dimasak bercampur, maka orang wayah ini maumpatinya mau olah bubur yang macam-macam campurannya, jadilah ngarannya bubur Asyura. Apa saja amaliyah yang sunnah kita lakukan di dalam bulan pada tanggal 10 Muharram ini? 1. Di dalam kitab Kanzun Nazah wa Surur disebutkan, sum sallisil zur'aliman udwak tahil ra'sal yati mimsah Ra'sal yatim mimsah tasaddaq waqtasil wasi' 'alal iyali qallim zufuran wa kul ikhlasi alfan tasil. Amalan yang pertama sunat puasa Asyura. Yang kedua lakukan silaturahmi. Nih berataan berkumpulan kita, yang hilir, yang takahulu, yang kadarat, yang takahilir kumpulan kita di tengah nih, niat bersilaturahmi, lawas kada bertetamuan teman-temannya Indonesia, alhamdulillah sihat, berguguran dosa baik, bersalaman hati kita minta ampun, minta maaf, minta ridho, silaturahmi, puasa, silaturahmi, sholat. Jangan kada sembahyang.
Paling tidak yang dianjurkan di sini sembahyang sunat tasbih. Zur aliman, ziarah lawan orang-orang alim. Diilangi orang-orang saleh. Kalau yang hidup diilangi, kalau yang sudah meninggal diziarah. Mengunjungi orang-orang yang garing. Mana desanak kita, siapa yang garing diilangi. Cuman meilangi itu jangan bujur meilangi. Meilangi itu satu ada adab dan tata keramanya meilangi orang garing. Amun kita ada keperluan jangan tapi lawas. Amun bisa kita yang bawakan buah tangan kada meriputkan orang. Kadang mun kita kada tahu adab, umak lawasnya malah hati orang garing tahan orang bemesak. Besurah pulang juga pang baik. Anu jah, wah mun garing kene ne papala ada. Serak ku reto kene garing jadi geri je mate. Mepo surah reto. Ngintu mau tanya orang jangan bersurah kayak itu. Minimal kita mendatang lagi orang sakit tuh. Mudahan lekas sembuh. Mudahan sehat kayak biasa. Menyenangkan hati. Kemudian jangan membebani orang yang dikunjungi. Ini kada tahan orang ulahkan banyu bagula, memasak pulang, kada beli juga belum. Orang kita yang berbawaan, bah tuh jangan lawas itu, kecuali pun kita ada keperluan, kita yang tukang urut deh, kita yang tukang ayolah lawas. Ziarah mengunjungi orang sakit, wastasil sunat mandi hari Asyura. Wasi' alal iyali meluaskan belanja. Artinya meluaskan belanja itu apa? Ibaratnya kisok tuh Bu, Bapak, umpama mun hari-hari mun belanja kita umpamanya 15.000 nukar lauk tuh. Alhamdulillah mun ibarat belanja tuh mun hari-hari dapat jam nukar ikan kering, dapat aja mun lauk kol, alhamdulillah. Tapi mun hingkat kawa esok tuh talabihi dikit. Amun biasa mun makannya ikan gulama, ikan duri, esok naikkan ke ikan sanangin. Kalau perlu ikan kakap. Itu namanya wasi' alal iyal, meluaskan belanja. Amun ditungkal tuh istok tiring hari pasar. Ibu-ibu banyak nukar banyak. Rinjing, parkuan tanah, hidup rinjing, macam. Yang itu kemampuannya. Amun bapak-bapak, ibu-ibu mampunya nukar mobil, alhamdulillah. Intinya tuh meluaskan rezeki kepada keluarga, bersedekah lawan keluarga. Mun ibarat kakak tuh isok biasanya mun hari-hari belanja 2.000, marah isok 5.000. Gitu perayaannya. Ibarat mun makan tadi lawak yang gula ikan duri, isok naikakan ke ikan sanangin kan kakak. Itu wasi' alal iyal sunnah, meluaskan belanja untuk keluar. Tasaddaq bersedekah, sunat bersedekah. Maka bentuk sedekahnya kita tuh kayak kami di kampung kami di Pembagistop. Amun ibu-ibu, sini mulai bubur asura lah. Kayak apa caranya? Buatan lah. Buatan ada yang bawa beras, ada yang bawa walo. Sini bubur asura padas kan manis kah? Oh padas di Pembangistunya manis. Ada yang bawa beras, canteng, ada yang bawa waloh, ada yang bawa kacang, ada yang bawa hayam, macam-macam. Itulah niatnya bersedekah. Kumpulakan dimasaki. Mun umpama seekong haji bersedekah, yang lain tuh beiri, aku gak dah kunjungin tuh haji dapat pahala, aku gak ya dapat pahala, nyumbang juga. Itulah praktik kita bersedekah. Wamsah bira'sil yatim, dan mengusap kepala anak yatim barusan tadi. Sebenarnya bukan kalimat mengusap saja. Maksud mengusap itu memberikan kasih sayang. Amun ada makanan, ada wadai dijuluki. Amun ada duit diunjuki. Itu amalannya. Wamsah bira'sil yatim, mengusap kepala anak yatim, memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Waktahil, apalagi waktahil itu bercelak mata. Ibu-ibu kayak apa celak mata? Ada lah celak mata masing-masing. Ulun lagi halus Pak. Di Pembangistu suah melihat ibu-ibu tuh udah masak asura, lagi halus melihat. Udah masak asura, di bawah tuh banyak harang. Ambilnya harang tuh mah cumitakannya ke mata.
Sebenarnya kada apa-apa, mun behari ada orang ngisi celak mata tanunuhan ada, celak mata pincel tersawak diinci, ini handap sini nah. Paksa apa celak mata yang harang bawah bubur asura tadi. Ada juga kami di sana tuh orang masak bubur asura ada yang masukkan duit di situ. Maksud duit tuh maksudnya bersedekah. Amun ada yang masukkan duit supaya kekanakan ini nyaman makan bubur asura. Ingat akan di tahun diri pun makan bubur asura dapat duit. Jangan kita yang membuat duit, kita pulang ambil dulu. Maksudnya tuh bersedekah. Dan kul alfan al-ikhlas, membaca surah al-ikhlas 1000 kali itu antara lain amalannya. Tapi menurut hadis yang sahih hanya 2 amalan yang paling yang sahih. Yang pertama puasa, yang kedua meluaskan belanja kepada keluarga. Besok umpama yang puasa, yang kada kawa puasa kada usah dipaksa. Kayak namun ada orang ngolah bubur asura, ada yang nyumbang 4 jua, itu praktik daripada sedekah. Kayak namun sudah talah masak bubur asura, berkumpulan membaca kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dibaca sebanyak 70. Insyaallah amun kita tabaca ngintuh sehari pada hari tanggal 10 Muharram, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai tahun akan datang. Amin ya rabbal. Saya kira cukup sampai di sini dahulu yang dapat ulun sampaikan. Intinya mudah-mudahan bermanfaat, berberkat bagi kita, keluarga kita dan kampung halaman kita. Amin ya rabbal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon ampun, mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.